Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Tentunya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lain sebagainya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ancaman atau balasan kepada orang-orang yang kufur, yaitu berupa azab neraka, Allah menyebutkan bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada nabinya, dan tidak mau beriman kepada Al-Quran, Allah persiapkan kepada mereka ancaman berupa siksa api neraka. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal yang kebalikannya, yaitu tentang kondisi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beramal soleh, dan Allah menyebutkan balasan bagi mereka adalah surga. Ya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membaca atau menyampaikan sekelumit gambaran nikmat surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 25, yaitu balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu tilawahnya. Ya. Kita baca dari ayat 25 sampai ke bawah, sampai 29. Seperti biasa kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah menyiapkan untuk orang-orang kafir yaitu neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang sebelumnya mereka ditantang untuk membuat satu surat semisal dengan Al-Quran dan mereka tidak akan sanggup membuatnya. Maka tatkala neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir, maka surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman. Ya.
Sebagaimana nanti akan disebutkan beberapa gambaran nikmat-nikmat surga, nikmat-nikmat surga. Maka kondisi di neraka itu bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nanti disebutkan bagaimana sangat bertolak belakang keadaannya. Ya. Begitu nikmatnya kenikmatan surga dan begitu dahsyatnya siksa api neraka. Inilah di antara bentuk keadilan di dalam Al-Quran. Ya. Selalu seimbang. Tatkala Allah menyebutkan neraka, juga menyebutkan lawannya, yaitu surga. Seperti itu. Ya. Maka kita akan bacakan di sini penjelasan tafsir ayat 25 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun." Yang artinya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi surga itu di bawahnya ada aliran sungai-sungai. Ya. Setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezekiku yang diberikan kepada kami dahulu." Ya. Maka mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita simpulkan, ada berapa nikmat-nikmat surga yang disebutkan di surat ini, di ayat 25 ini. Pertama, mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kemudian diberikan rezeki berupa buah-buahan. Yang disebutkan dulu juga kita dapat seperti ini. Nah, tentunya bedanya nopo? Rasanya beda gitu, rasanya. Mungkin warna ataupun namanya sama, tetapi kualitasnya itu sangat berbeda jauh. Mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan. Kemudian setelahnya yang ketiga nopo? Diberikan pasangan. Pasangan di sini apa? Ya, yaitu pasangan berupa bidadari-bidadari surga, seperti itu. Para bidadari. Hurun 'ain, disebutkan hurun 'ain, yaitu bidadari-bidadari yang bermata jeli. Dan mereka kekal di dalamnya. Penghuni surga itu kekal di dalamnya. Nih, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menyatakan bahwasanya penghuni surga itu kekal di dalam surga. Masya Allah. Nas'alullah ta'ala al-jannah wa na'udzu billahi min adzabin nar. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Ya, kita akan sampaikan di sini. Ya. Disebutkan di sini wa basyiril ladina, dan berikanlah kabar gembira. Meskipun kata basyir ini juga bisa untuk kebalikannya. Bisa untuk kebalikannya. Seperti di dalam ayat yang lain, fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Seperti itu. Ya, jadi kalau ini tergantung konteksnya, ya. Kalau berilah kabar gembira tapi berupa azab, kan sesuatu yang gimana gitu ya. Ya, lebih penekanannya lebih. Ya. Yang dimaksud dengan basyir, memberikan kabar gembira, adalah memberikan kabar yang menggembirakan. Dan itu adalah untuk sesuatu yang disukai oleh jiwa.
Jadi memberi kabar gembira itu dengan sesuatu yang disenangi. Kemudian disebutkan di sana, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya mereka itu mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya apa? Sungai-sungai itu mengalir di sela-sela pohon-pohon surga. Demikian juga mengalir di bawah istana-istana surga, di istana-istananya. Dan sungai yang mengalir di sini adalah sungai berupa air yang tidak payau. Demikian juga sungai yang berupa susu. Ya, nanti ada yang berupa susu. Ada juga sungai berupa khomer, tapi khomernya bukan seperti khomer di dunia, tidak memabukkan. Ada juga sungai berupa sungai madu, Masya Allah. Jangan membayangkan itu kayak di dunia ya, nanti kalau madu pliket dikit ya, kalau alam ya. Ini tentunya ini gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain ya. Berkaitan dengan jenis-jenis sungai di surga ini disebutkan di dalam surat Muhammad ayat 15. Surat Muhammad ayat 15 nanti bisa dilihat, surat Muhammad ayat 15. Juz 26. Juz 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suhuma an hamima faqatta'a am'a'ahum." Di dalam surat Muhammad ayat ke-15 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan taman surga yang disajikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai yang airnya susu. Dan sungai-sungai air susu ya. Sungainya itu airnya itu susu. Seperti itu. Yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai khomer yang berupa anggur yang tidak memabukkan. Biasanya khomer kan memang dibuat dari fermentasi buah-buahan ini. Ini tidak memabukkan. Yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka? Kira-kira sama tidak? Tidak mungkin sama. Ya. Samakah mereka penghuni surga itu dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka? Yang mereka itu diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya itu terpotong-potong. Subhanallah. Dalam sisi minuman saja sudah jauh sekali, ya kan? Minuman penghuni surga tadi dari sungai-sungai apa tadi? Ada susu, ada khamar yang tidak memabukkan, ada madu. Sedangkan minumannya penghuni neraka apa? Minuman air yang mendidih yang ususnya itu terpotong-potong. Bahasa kita itu brodol, ini subhanallah. Kan jauh sekali. Nah, ini dalam satu ayat disebutkan seperti itu. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan di sini wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi apa? Diberi rizki ya. Mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari sungai, mereka berkata, inilah rezeki yang buah-buahan dari sungai, dari surga. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Nah, ini. Maksudnya apa? Wa utubihi mutasyabiha, yang mutasyabih itu mirip. Mutasyabih itu buah-buahan yang mirip dulu di dunia. Uktu astimar, mereka itu diberi buah-buahan. Kemudian yang serupa sebagiannya itu dengan sebagian yang lain. Dalam sisi apa? Warna. Warnanya itu sama.
buah-buahan yang di dunia sama nanti di surga. Cuma berbeda rasa, ini maksudnya. Kemudian disebutkan tadi, mereka diberi pasangan-pasangan yang suci, mutahharah. Maksudnya apa? Suci dari darah haid. Jadi tidak mengalami haid. Ya, tidak mengalami haid, berbeda di dunia gitu. Nah, kalau para suami kadang-kadang ya, ada masanya libur dulu ya seperti itu. Ini suci dari haid. Demikian juga nifas dan segala macam aib-aib dan kekurangan. Termasuk juga suci dari kotoran berupa apa? Air kecil ataupun air besar. Ya, seperti itu. Disucikan seperti itu. Ya. Kemudian mereka di dalamnya kekal, khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Bapun fiha la yakhrujuna minha abadan. Yaitu selama-lamanya di dalamnya dan tidak akan keluar selama-lamanya, tetap di sana. Nah, ini. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh penulis kitab tafsir Aisarut Tafsir rahimahu taala, Syekh Al-Jazairi rahimahu taala, dia mengatakan lamma dzakara ta'ala anna wa ahlaha nasaba an yadhkur al-jannata wa ahlaha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal neraka dan penghuninya, maka sangat relevan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Surga dan penghuni surga. Ini menunjukkan akan keseimbangan Al-Qur'an. Gitu. Liyutim at-tarhib wa tarhib. Supaya apa? Sempurna antara ancaman dan janji. Gitu. Antara ancaman dan janji. Wahuma adatul hidayah wal islah. At-tarhib sama at-tarhib, ancaman yaitu nakut-nakuti dan janji berupa iming-iming ganjaran. Dua hal ini merupakan alat untuk bisa mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu melalui dua hal ini. Kalau nggak diancam, ya diberikan iming-iming janji seperti itu. Ini. Demikian juga inilah alat untuk memperbaiki diri, gitu. Supaya seimbang di dalam diri seseorang itu ada rasa takut dan ada rasa harap. Tidak boleh kita hanya menonjolkan sisi takutnya saja, sedikit khawatir, takut dan seterusnya. Harapannya sedikit, ataupun sisi harapannya saja tidak takut. Jadi harus seimbang antara takut sama harap. Seperti itu. Dan inilah sumber dari perbaikan diri. Fi hadhil ayah al-karimah amarallahu ta'ala rasulahu. Di dalam ayat yang mulia ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam an yubashshiral mu'minin al-mustaqimin. Untuk apa? Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang istiqomah. Bima rozaqahum min jannatin tajri min tahtihal anhar. Memberikan kabar gembira berupa apa? Rizki untuk mereka berupa surga, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum, untuk mereka, fiha azwajun mutahharah, nakiyah. Selain itu di dalam taman surga tersebut ada pasangan-pasangan yang suci, yang bersih. Min kulli ada, dari segala macam gangguan, wa qadarin, kotoran dan segala macam aib, kekurangan. Wa hum fiha khalidun, dan mereka itu selama-lamanya kekal di dalamnya. Kama akhbaru anhum bi annahum idza qaddama lahum anwa'as thimar al-mukhtalafah qalu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka bahwasanya mereka itu tatkala qaddima lahum, diberikan kepada mereka berbagai macam buah-buahan yang berbeda atau beragam, mereka mengatakan hadzal ladzi ruzikna mithlahu fid dunya. Ini seperti dulu kami diberikan rezeki di dunia seperti ini. Serupa dalam hal warna, serupa dalam hal warna. Bisa jadi juga nama, tapi berbeda apa tadi?
rasanya. Kama akhbara ta'ala annahum utuhu mutasyabiha. Sebagaimana Allah mengabarkan bahwasanya mereka itu diberikan buah-buahan itu yang sama fil laun, di dalam warnanya. Buah-buahnya itu warnanya sama. Ghairu mutasyabih fit ta'mi, tetapi berbeda, tidak sama dalam rasa. Ziyadatan fi husnihi wa kamalihi. Bahkan keelokan buah tersebut, keindahannya dan kesempurnaannya itu bertambah. Kalau kita merasakan buah durinya itu mungkin ada yang sangat nikmat sekali, nanti di surga ada dan itu lebih sempurna lagi. Seperti itu. Wa azim al-iltidzat bihi, dan begitu lezat buah-buahan di surga tersebut. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan singkat dari penulis. Kemudian sebelum kita masuki kepada kesimpulan, kita sedikit berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan, kemudian apa jawabannya. Pertanyaan pertama, berdasarkan ayat ini, seberapa pentingnya memberikan kabar gembira pada kehidupan orang-orang mukmin? Bapak Ibu, seberapa penting? Tadi kan disebutkan wabasyiril ladina amanu. Rasulullah disuruh untuk memberikan kabar gembira berupa janji dari Allah kepada mereka berupa surga. Seberapa penting dalam kehidupan seorang mukmin? Seperti ini, masya Allah. Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, betul. Sangat betul sekali. Disebutkan di dalam ayat tadi terdapat anjuran untuk memberi kabar gembira kepada kaum mukminin, memotivasi mereka untuk beramal, memotivasi mereka untuk beramal. Ya. Dan menyebut balasan guna membangkitkan gairah beribadah, berusaha untuk meraih surga. Seperti itu. Ya, sesungguhnya demikian itu sebenarnya ringan dan mudah. Memberikan kabar gembira seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana suatu amalan itu disebut amal soleh? Kan tadi disebutkan wabasyiril ladina amanu wa amilus solihat. Bagaimana suatu amalan disebut amal soleh? Ada yang menjawab tidak? Kalau enggak langsung dijawab ya. Ada? Bagaimana suatu amalan disebut amal soleh? Ya. Jawabannya disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Meskipun nanti bisa disimpulkan kesimpulannya adalah kembali ke dua hal, yaitu tatkala niatnya itu ikhlas dan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Di sana ada jawaban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, amal soleh itu adalah alladzi fihi arba'atu asya. Amal soleh itu terkumpul di dalamnya 4 hal kriteria amal soleh. Yang pertama al-ilmu, didasari ilmu. Gitu. Amal soleh itu harus didasari ilmu. Kemudian waniyah, yang kedua adalah niat. Kedua niat. Itu dikembalikan tadi ya, yang dua paling utama itu dua, yaitu amal ilmu dan niat. Ilmu itu bagaimana sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian niatnya benar apa tidak. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru, sabar. Menjalankannya harus dengan kesabaran. Di dalam sebuah ayat disebutkan seorang yang masuk surga kelak itu disebutkan ini dengan sebab kamu itu telah bersabar di dunia. Masuk surganya gara-gara kesabaran. Di surat apa itu ya, bisa dilihat nanti, cari surat apa nih, Yunus kalau tidak salah, surat Yunus. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-ikhlas. Jadi ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Ini ada lagi lebih spesifik lagi, yaitu ikhlas ya, seperti itu. Ini jadi kriteria amal soleh, suatu amalan itu disebut amal soleh menurut Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa disebutkan dalam ayat tadi
sungai-sungai mengalir di bawah surga. Sungai-sungai itu mengalir di bawah taman-taman surga. Mengapa? Mengapa kira-kira? Jadi ini untuk menjelaskan bahwasanya begitu sempurnanya pesona surga. Jadi gambaran surga itu yang membuat sangat menarik itu ketika apa? Ada mengalir sungai-sungai. Jadi kesempurnaan pesona surga adalah dengan mengalirnya air-air di sela-selanya. Ya, demikian itu adalah sesuatu hal yang manusia akan berkumpul. Kan orang memang secara naluri fitrah itu senang gitu, yang seperti itu gitu. Apalagi jernih seperti itu gitu. Makanya apa namanya? Ada konsep kadang-kadang rumah makan itu kan kadang di bawahnya sungai gitu. Ini inspirasinya gitu. Jadi sejatinya manusia itu pasti fitrahnya ingin masuk surga. Buktinya senang tempat air di alam, di taman dan seterusnya. Jadi manusia akan berkumpul di tempat seperti itu, dan itu adalah pemandangan yang paling menyejukkan. Pemandangan yang paling menyejukkan ketika ada taman kemudian ada sungai-sungai mengalir dan itu jernih. Kemudian pertanyaan keempat, mengapa bidadari disifati dengan suci secara mutlak? Mutlak itu maksudnya suci ini tidak, tapi secara suci gitu. Mengapa? Tidak suci dari ini, suci dari ini. Alasannya tidak dikatakan suci dari aib ini itu. Mengapa? Supaya ini mencakup seluruh macam kesucian. Jadi kesucian itu begitu luas. Yaitu apa? Mencakup kesucian akhlak, kesucian fisik, dan kesucian lisan, demikian juga pandangan. Bidadari surga itu adalah akhlaknya suci, terusan apa tadi? Fisiknya suci, badannya, ya. Terusan apa lagi tadi? Lisannya suci, ucapannya baik. Terusan apa? Pandangannya suci. Masya Allah. Nah, ada nggak wanita di dunia kayak gini? Kalau ingin menjadi wanita surga, berusaha menyucikan akhlak, menyucikan fisik dengan senang berwudu, menyucikan diri. Kemudian lisannya, ya, lisannya. Kata Rasulullah yang paling banyak memasukkan wanita ke neraka lisannya. Tidak terima kasih kepada suaminya, kemudian suka mencela dan seterusnya. Rasulullah pernah diperlihatkan penghuni neraka paling banyak wanita. Salah satu sebabnya ini. Maka bagaimana supaya masuk surga? Lisannya disucikan. Seperti itu. Demikian juga pandangannya. Ya, zaman sekarang pandangan bukan berarti harus lihat laki-laki gitu. Di HP saja sudah lihat marketplace atau apa itu ya. Udah pandangan. Lihat masukin keranjang itu kan pandang juga. Seperti itu gitu. Ke supermarket, lihat apa saja dan seterusnya. Jadi apa yang dilihat ya. Merencanakan beli ini, lihat sini, waduh, pengen beli semua misalnya. Jadi mencucikan pandangan. Termasuk juga suci di sini ya, masuk ke dalam suci fisik adalah tidak buang air kecil, buang air besar, demikian juga tadi suci dari haid dan nifas. Masya Allah. Ini sempurnanya bidadari surga. Subhanallah. Kemudian pertanyaan terakhir, kelima. Mengapa ayat ini ditutup dengan menyebutkan mereka kekal di dalamnya? Allah menyebutkan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mengapa? Jawabannya adalah ini adalah kebahagiaan yang sempurna, Bari. Kebahagiaan sempurna itu tatkala selama-lamanya, mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Itu sempurna. Jadi tidak terputus, tidak sementara. Sungguh mereka penghuni surga itu selain mendapat berbagai kenikmatan yang tadi disebutkan, mereka berada di kedudukan yang bebas dari kematian dan terputusnya nikmat. Subhanallah, ya. Bebas dari kematian dan terputusnya nikmat selama-lamanya. Coba kalau kita berada di sebuah misalkan villa atau suatu ketika liburan, nyewa villa. Ada buah-buahan, sungai-sungai dan seterusnya, berbagai macam keindahan dunia ada di situ, atau kenikmatan. Tapi suatu ketika harus balik ke rumah kan. Sementara aja.
Tetapi di surga sudah dapat berbagai kenikmatan terus-menerus selamanya disebut. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Tiada akhir dan kesudahannya. Bahkan mereka berada di dalam kenikmatan dan kebahagiaan abadi selama-lamanya. Ya. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pertanyaan dan jawabannya yang kita lontarkan. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Kesimpulan yang pertama ada dua. Yang pertama, keutamaan iman dan amal soleh. Apa keutamanya? Dimasukkan ke dalam surga yang berbagai macam dengan berbagai macam kenikmatannya. Ya. Ada sungai-sungainya, kemudian pasangan yang suci, kekal selama-lamanya, mendapatkan buah-buahan. Ya. Ini merupakan keutamaan iman dan amal soleh. Yaitu keduanya dengan iman dan amal soleh, seseorang itu mendapatkan kenikmatan yang disebutkan di dalam ayat yang mulia tadi. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, Ibu. Membuat rindu. Membuat rindu dengan ayat-ayat tadi, membuat rindu kepada orang-orang yang beriman. Tashwiqul mu'minin ila daris salam. Dengan disebutkan ayat-ayat seperti ini, membuat orang yang beriman itu rindu, ingin segera masuk ke dalam surga. Di antara nama surga Darussalam. Darussalam negeri keselamatan. Ya. Penuh dengan keselamatan. Keamanan, keselamatan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Makan tidak ada efek sampingnya. Ya betul ya. Apalagi dan seterusnya. Pokoknya betul penuh dengan keselamatan. Maka surga disebut dengan Darussalam. Ya. Karena apa? Keselamatannya itu selamat, penuh dengan keselamatan dari berbagai kekurangan, aib, cacat, tidak ada penyakit, tidak ada orang itu bertambah tua, pikun, tidak ada keletihan, penyakit atau sakit dan seterusnya selama-lamanya di sana. Ini disebut dengan surga itu Darussalam. Ya. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal, kemudian rezeki, terusan apa lagi? Tempat tinggal, rezeki, pasangan. Ini kan sebuah kenikmatan, sebuah kenikmatan. Dan itu tidak ada yang kekal kecuali itu di surga saja. Seperti itu. Seorang pasti kan ingin punya tempat tinggal yang baik, kemudian punya pasangan yang baik, kemudian apalagi rezeki yang baik. Tetapi ingat itu tidak selama-lamanya kalau di dunia. Hanya ada di surga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Darussalam, yaitu negeri keselamatan. Yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang selama-lamanya, yang demikian akan menambah motivasi, menambah gairah, keinginan untuk meraihnya. Dan hendaknya orang itu akan bertambah semangat untuk beriman dan beramal soleh. Dan meninggalkan sejauh-jauhnya perbuatan kemungkaran. Seperti itu. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu perbuatan kebaikan dan dijauhkan dari perbuatan kemungkaran. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ada pertanyaan barangkali sebelum? Oh, ada. Monggo. Insyaallah.
Ya. Hmm. Oh. Salah. Bidadari. Walalam ini. Nah, ini jujur aja pertanyaan ini sudah sering tapi belum terjawab ya. Dan artian Al-Quran itu kebanyakan memang hitop atau apa ya, diarahkannya itu memang kepada kaum laki-laki ya. Tapi tentunya apa namanya, wanita itu bukan maknanya nanti dapat ini. Jadi wanita itu justru nanti jadi wanita surga. Yang jadi nanti pasangan suaminya. Ya, seperti itu. Jadi tenang bapak-bapak semua, nanti kalau masuk surga ya seperti itu. Selain dapat bidadari juga ingat bidadari yang bawa dari dunia itu nanti itu jadi bidadarinya juga. Seperti itu. Jadi istri-istri yang di dunia selama beriman ya, sama-sama beriman masuk surga nanti menjadi pasangannya. Insya Allah Taala ya. Maka itu harapannya. Jadi bukan hanya kalau pernikahan itu sampai kakek-kakek nenek-nenek ya, tapi sampai ke surga. Kan ada yang mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi wanita itu akan menjadi pasangan bagi suami-suaminya. Maka di antara ada alasan ya, seorang wanita itu ketika suaminya meninggal itu tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena nanti yang jadi suaminya di surga ya suaminya terakhirnya. Gitu. Jadi kalau nikah lagi nggak sama yang tadi, seperti itu. Karena mungkin saking baiknya ini sudah yakin ini Allah laki-laki yang soleh itu, jadi bersabar seperti itu. Supaya nanti bersama di surga seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya itu wallahu alam ya. Dan tenang Bapak Ibu, nanti semua orang yang masuk surga itu umurnya sepadan, 30-an tahun. Ya. Jadi kalau istrinya sekarang sudah tua, nanti tenang, jadi muda. Ya. Insya Allah ta'ala ya. Seperti Wallahu ta'ala alam bisawab. Jalan, moga. Wallahualam. Kalau dari konteks ayat itu tidak, ya tidak, karena tidak nifas. Terusan di dalam surat At-Tur kan orang yang beriman akan dikumpulkan bersama anak keturunannya. Gitu. Jadi nantinya ya seperti itu. Jadi bersama yang sudah dari dunia. Gitu. Jadi ya, tidak ada di wallahualam. Wallahualam. Demikian ya, karena sudah cukup waktunya insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambahkan keimanan dan motivasi kita untuk beriman dan beramal soleh dan berusaha mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.